Neraca pembayaran atau balance of payment adalah catatan atas seluruh transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lainnya pada suatu periode tertentu. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu neraca pembayaran internasional ini ada sistem pencatatannya loh? Semua kegiatan ekspor dan impor akan dicatat kepada dua pos, yaitu pos debit dan kredit, di mana semua kewajiban pembayaran terhadap negara lain atau uang mengalir dari dalam negeri ke luar negeri itulah yang dicatat di debit. Sementara itu, hak menerima pembayaran dari negara lain atau uang mengalir dari luar negeri ke dalam negeri inilah yang dicatat di kredit. Nah, kalian perlu tahu, jika sisi kredit lebih besar daripada sisi debit, maka neraca pembayaran mengalami surplus. Sebaliknya, jika sisi debit lebih besar dari sisi kredit, maka neraca pembayaran mengalami defisit. 3 komponen utama neraca pembayaran. Yang pertama ada neraca berjalan atau current account, yang kedua ada neraca modal atau capital account, yang ketiga ada neraca moneter atau monetary account. Lalu adapun fungsi neraca sebagai berikut. 1. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi, seperti ekspor-impor dan penanaman modal di dalam luar negeri. 2. Sebagai bahan pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh suatu negara. 3. Untuk mengetahui hubungan ekonomi, pengaruh internasional terhadap pendapatan nasional. 4. Untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. Dari fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah menggunakan neraca pembayaran internasional sebagai dasar pembuatan kebijakan atau peraturan terkait berbagai hal yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Jadi di sini ada soal neraca pembayaran negara adijaya dalam miliar rupiah pada tahun 2015. Di sini udah ada data yang tertera ya guys. Terus berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jadi cara yang pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah kalian tentukan cara pembayarannya, yaitu dengan melihat neraca perdagangan. Nah, neraca perdagangan ini kan di depan angkanya itu ada negatif ya, min gitu. Jadi kalau min ini artinya defisit. Kalau misalnya di depannya tanda plus, baru itu namanya surplus. Rumusnya itu neraca pembayaran sama dengan stok nasional ditambah pinjaman akomodatif. Nah, stok nasionalnya itu 25 dan pinjaman akomodatifnya itu 75. Jadi, kalian tinggal jumlahin aja. 25 ditambah 75 sama dengan 100. Nah, itu hasilnya. Nah, jadi jawabannya yang C. Adapun komponen yang termuat dalam neraca pembayaran adalah aktiva. Aktiva adalah semua kekayaan milik perusahaan yang biasanya dinyatakan dalam satuan uang. Nama lain aktiva ialah harta. Umumnya aktiva dibedakan menjadi dua, yaitu aktiva harta lancar serta aktiva harta tetap. Ekuitas. Ekuitas adalah aset dan juga kewajiban. Liabilitas. Liabilitas adalah sebuah suatu kewajiban yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan pada pihak yang bersangkutan dengan cara mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya ekonomi perusahaan tersebut. Selanjutnya, yuk kita bahas tentang devisa. Apa sih devisa itu? Devisa adalah alat pembayaran luar negeri yang bisa ditukarkan dengan uang luar negeri. Lalu adapun manfaat devisa. Yang pertama, membantu membayar utang luar negeri. Yang kedua, membiayai berbagai kegiatan termasuk perdagangan yang dilakukan di luar negeri. Yang ketiga, membayar biaya dinas para pejabat dalam perjalanan ke luar negeri. Macam-macam devisa. 1. Devisa umum. Devisa umum adalah devisa yang didapat dari kegiatan ekspor, penjualan jasa, serta bunga modal. 2. Devisa kredit. Devisa kredit adalah devisa yang diperoleh dari kredit pinjaman luar negeri. 3. Devisa negara. Devisa negara adalah devisa yang dimiliki oleh pemerintah yang ditata usahakan dalam dana devisa.
4. Devisa pelengkap. Devisa pelengkap adalah devisa yang dimiliki oleh pihak swasta tetapi penggunaannya diawasi dan diatur pemerintah. 5. Devisa ekspor. Sebagian tertentu dari devisa hasil ekspor barang yang menurut peraturan devisa yang berlaku saat itu dapat dimiliki oleh eksportir yang bersangkutan sebagai perangsang ekspor. 6. Cadangan devisa. Cadangan devisa yaitu simpanan mata uang asing oleh bank sentral dan otoritas moneter. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis dan contoh devisa. Yang pertama ada devisa kartal, yaitu devisa yang berbentuk uang kertas dan uang logam. Contoh devisa dalam bentuk mata uang asing adalah dolar di Amerika, yen di Jepang, euro di Eropa, pound sterling di Inggris, franc di Swiss, hingga Deutschmark di Jerman. Dan yang kedua ada devisa giral, adalah devisa yang wujudnya surat-surat berharga. Contohnya cek, wesel, international, money order, itu yang bisa disingkat IMO, dan masih banyak lagi. Sumber devisa yang dapat diperoleh oleh suatu negara adalah yang pertama ada pinjaman atau hutang luar negeri bantuan atau sumbangan luar negeri. Yang kedua, penerimaan dividen atau jasa serta bunga dari luar negeri. Yang ketiga, hasil ekspor barang dan jasa. Yang keempat, kiriman valuta asing dari luar negeri. Yang kelima, wisatawan yang belanja di dalam negeri. Dan yang terakhir ada pungutan bea masuk. Fungsi devisa. Yang pertama, sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Yang kedua, sebagai sumber pendapatan negara. Yang ketiga, alat pembayaran hubungan internasional. Yang keempat, alat pembayaran utang luar negeri. Oke guys, sampai sini dulu ya penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai bertemu di pelajaran asik lainnya.